Saudari-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas mengapa sih pastor gereja Katolik tidak menikah? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, tentu kita pernah ditanya, mengapa pastor atau imam atau romo dalam gereja Katolik tidak menikah? Kira-kira kenapa ya? Nah, saudari-saudara yang terkasih, dalam situasi normal, seorang imam Katolik ritus Latin tidak menikah atau selibat. Alasannya dapat dijelaskan secara teologis dan kanonik. Secara teologis, seorang imam dalam pelayanannya bertindak in persona Christi atau selaku pribadi Kristus. Dalam Alkitab, kita tahu bahwa Kristus tidak menikah, walaupun secara mistik gereja disebut mempelai Kristus. Tidak menikah atau selibat sesuai dengan nasihat Injil, di mana Yesus sendiri yang mengatakan, ada orang yang membuat dirinya tidak kawin karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Santo Paulus juga menasehati jemaat di Korintus. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Paulus menganjurkan selibat, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Jadi, dengan hidup selibat, para imam Katolik memberikan diri secara total bagi pelayanan, sekaligus meneladani dan menguduskan diri mereka kepada Tuhan Yesus. Alasan kedua adalah kanonik. Disiplin Gereja Katolik ritus Latin mengharuskan para imam untuk selibat. Secara kanonik, para imam Katolik tidak dapat menikah karena beberapa alasan. Pertama, imam yang tergabung dalam ordo religius mengucapkan kaul selibat atau kaul kemurnian tidak menikah. Kedua, bagi imam diosesan, meskipun tidak mengucapkan kaul, namun mereka berjanji untuk hidup selibat. Ketiga, secara hukum gereja, mereka yang sudah menerima sakramen tahbisan tidak dapat menikah. Nah, yang disebutkan tadi berlaku dalam kondisi normal. Namun, ada beberapa kondisi seorang pria yang menikah dapat menjadi seorang imam dalam gereja Katolik. Misalnya, ketika istri dari pria itu meninggal dunia dan anak-anaknya sudah mandiri. Juga bagi imam dari gereja Anglikan yang sudah menikah, jika dia memutuskan pindah ke gereja Katolik, dia dapat ditahbiskan sebagai imam Katolik. Dalam gereja Katolik, para imam diwajibkan untuk hidup selibat atau tidak menikah. Ketika seorang diketahui menikah atau menjalin relasi personal dengan lawan jenis hingga menghasilkan keturunan, maka hukumannya adalah imam tersebut akan dicabut status imamatnya.
Larangan seperti itu tentunya tidak serta-merta diberlakukan begitu saja, melainkan ada satu atau dua alasan tertentu. Untuk itu, berikut ini adalah imam Katolik tidak boleh menikah atau hidup selibat. Alasan bersumber dari dasar biblis. Dalam tradisi gereja Latin diisyaratkan agar imam tidak menikah atau hidup selibat. Dituliskan dalam 1 Korintus ayat 7, yakni menjadi seorang imam dibutuhkan perhatian yang tidak terbagi. Dengan perhatian yang tak terbagi, maka imam tersebut dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan dan gerejanya. Lalu selain itu, Kristus menghendaki hidup selibat ini sebagai suatu pilihan bagi orang-orang yang ingin memberikan seluruh hidupnya bagi kerajaan Allah. Yesus berkata, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Hidup selibat untuk kerajaan Allah juga dicontohkan olehnya sendiri. Mereka yang hidup selibat menerapkan dengan sepenuhnya apa yang disebutkan dalam surat Rasul Yohanes. Mereka hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kehidupan selibat para imam dan para religius menjadi gambaran kebahagiaan sejati dan kekal dalam kehidupan surgawi di mana orang tidak kawin dan dikawinkan. Yesus sendiri mengambil cara hidup selibat untuk kerajaan Allah sebagai cara hidupnya sendiri. Dengan demikian, Yesus memberi makna yang sempurna akan gambaran bahwa Ia adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Ia adalah sang mempelai pria dan gereja adalah mempelai wanita. Lalu berkaca lagi pada ajaran Bapa Gereja Santo Hieronymus. Santo Hieronymus menyebut Kristus yang murni dan perawan Maria dalam diri mereka membaktikan buah yang tertinggi tentang keperawanan dari kedua jenis kelamin. Para rasul telah hidup murni atau sekalipun menikah telah hidup selibat. Mereka yang dipilih menjadi uskup, imam, dan diakon adalah mereka yang selibat atau para duda, atau setidak-tidaknya sesudah mereka menerima tahbisan imam, mereka bergaul kemurnian selamanya. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang mengapa pastor gereja Katolik tidak menikah. Semoga membantu wawasan iman Katolik kita. Salam.
Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara, ibu bapak, rekan-rekan muda, anak-anak dan para suster yang terkasih, selamat sore. Bersama dengan seluruh gereja, hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-6 dan kita sore hari ini hendak bersyukur di tengah hidup kita yang padat, yang sibuk, penuh tekanan dan juga tanggung jawab. Sore hari ini kita berhenti sejenak untuk berkumpul di sekitar altar Tuhan ini untuk menimba kekuatan dan juga rahmat. Kita datang bukan karena kita sudah rapi, bukan karena sudah beres, tetapi justru karena hati kita sering lelah, sering juga penuh dengan macam-macam hal di sekitar kita. Dan dalam Ekaristi ini Yesus hadir bukan hanya untuk menilai tindakan lahiriah kita, tetapi hari ini kita akan disentuh oleh Tuhan Yesus melalui sabdanya untuk membina dan menyentuh hati kita masing-masing. Dan hari ini Yesus akan mengatakan, bersabda kepada kita semua, Dia mengajak untuk kita supaya tidak hanya benar, tampak benar di luar, tetapi kita juga diminta untuk membenahi hati yang diperbarui, pikiran yang dijernihkan, dan relasi yang dipulihkan. Maka mari kita awal Ekaristi ini, kita menghadap Allah dengan penuh syukur sekaligus kerendahan hati, untuk dibersihkan, diampuni dari segala dosa dan kelalaian kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang untuk membebaskan kami dari segala dosa dan kejahatan. Engkau telah datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk membebaskan dari segala beban yang tidak semestinya. Kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami.
Engkau datang agar kami menjalankan segala perintah dan kehendak Bapa dengan bebas dan sukarela demi cinta kasih. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita hening, kita sampaikan intensi permohonan, kita mohon melalui Ekaristi ini. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk membarui hidup kami melalui sabda dan ajaran-ajarannya. Kami mohon dengan rendah hati, bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan Dia, sehingga kami dimampukan untuk menerima hikmat dari-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik, dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita.
Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan perempuan di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, selamat sore. Apa kabar sore ini? Mantap, baik, luar biasa. Sabtu, Minggu, dan pekan depan ini orang bilang sangat padat itu ya. Tadi sampai sini macet? Nggak kerasa, jalan kaki soalnya.
Beberapa tadi kelihatan sangat padat di area di rute menuju ke tempat ini, di Sudirman, di Atmo dan seterusnya. Karena bukan hanya weekend tapi long weekend, pekan depan juga rame, padat, macet dan seterusnya. Tetapi saudara-saudari, untuk kita yang hidup di tempat kita ini di perkotaan, yang namanya macet, padat, ruwet, anormal itu ya, sudah normal banget. Tiap saat kita menjumpai yang namanya kemacetan dan ya semacam itulah yang ada dalam kehidupan harian kita yang hidup di kota semacam Palembang ini. Jadwal juga padat, jalanan juga padat, lalu pikiran padat, apalagi yang padat, amin kalau dompet padat, gitu ya. Serba padat, serba luar biasa, bukan hanya kadang jalanan yang macet, tetapi juga kadang menemukan teman-teman saudara-saudari yang enggak hanya itu yang macet, tetapi juga hati kadang ikutan macet juga, hati. Situasi di luar oke, memang itulah realitanya, tapi juga kadang saya menemukan juga bahkan diri saya sendiri, menemukan diri yang hati juga kadang ruwet, yang macet juga itu ya. Ya pagi mikir kerjaan untuk yang kita tinggal di kota dengan pekerjaan perekonomian yang juga tidak gampang-gampang saja. Pagi mikir kerjaan, siang mikir target, sore pulang udah mikir macet, lalu malam mikir tagihan, besok mikir cicilan dan seterusnya. Orang bilang kalau nggak hati-hati, ya maka emosi pun gampang juga meledak. Situasi yang semacam ini. Orang bersaksi, saya juga kadang mengalami, situasi yang semakin ya menantang, penuh tanggung jawab, juga penuh tekanan barangkali, ketika hati tidak sungguh dijaga, bisa jadi emosinya lalu meledak dan bocornya kemana-mana. Siapapun bisa jadi sasaran, omongan dan amukan, dan itulah yang terjadi, malah membuat relasi yang sebenarnya baik-baik saja, tetapi kadang kalau kita tidak sangat bijaksana memanage semua situasi di luar, hati kita ikut-ikutan kebakar, yang lain juga kena sasaran. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi kita membaca dan melihat menyimak Injil hari ini, saya merasa bahwa ya Injil dari Matius itu pas cocok juga untuk situasi kehidupan harian kita di kota di tempat kita ini tinggal. Matius tadi mengatakan, Yesus berkata, Matius mencatat bahwa jangan membunuh itu ya. Yesus mengatakan itu. Ada yang membunuh? Enggak akan ngomong ya. Tidak akan kita membunuh. Pembunuhan pasti tidak akan kita buat. Kita aman. Yesus kalau mengatakan jangan membunuh, maka kita tidak buat itu pasti. Kita aman. Lalu selanjutnya Yesus juga mengatakan jangan berzina. Kita juga lega. Tidak juga buat itu. Tetapi yang Yesus hari ini katakan ternyata bukan soal hal yang lahiriah. Membunuh itu kan ketahuan, orang bisa lihat. Amarah dan seterusnya itu kelihatan. Tindakan moral kita yang jelek, yang buruk ketika sudah muncul dalam tindakan luarannya itu maka kelihatan. Tetapi hari ini Yesus ingin melihat dan juga mengajak pendengarnya, mengajak kita semua supaya tidak fokus pada hal yang luar-luar saja. Untuk sisi yang luar, yang artifisial, yang tampak, soal membunuh, soal omong ini dan itu, tidak. Karena yang lebih penting pada hari ini, Yesus lalu beralih ke sesuatu yang berikutnya, yang lebih mendalam. Moralitas itu bukan hanya soal tindakan luar yang jahat, lalu itu menjadi dosa, tetapi hari ini Yesus mengajak kita untuk ayo tidak hanya lihat sisi luarnya saja. Yang tampak oke, itu dosa, itu moralitas dan itu buruk kalau tindakannya memang buruk. Tetapi Yesus meminta hari ini untuk kita melihat sisi dalamnya kita. Sisi lahiriah barangkali kelihatan, enggak membunuh dan seterusnya. Tetapi yang hari ini Yesus mau supaya tindakan dalam batiniah kita, ayo kita juga berani untuk mengeceknya. Sekali lagi, mari lebih mendalam, melihat sisi hidup kita dari sisi hati, sisi pikiran kita, dan niat kita.
itu yang lebih kompleks. Orang tidak akan sangat mengerti kedalaman hati orang, apa yang dipikirkan orang, dan juga apa yang diniatkan orang atas diri kita dan sesamanya. Enggak tahu kita. Maka Yesus hari ini mencoba untuk beralih. Bukan soal apa yang tampak. Maka tadi kalau dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu gak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah kalau ini dialamatkan kepada kita, kata-kata itu, kita mungkin akan jadi ragu. Karena kehidupan kita barangkali ya memang tidak akan bisa seperti mereka yang sangat taat aturan, mereka disiplin, rajin, dan seterusnya. Ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi kan sekali lagi itu luar, sisi luar dari hidup orang Farisi dan ahli Taurat. Hari ini Yesus meminta sekali lagi untuk kita bukan soal luaran, tetapi soal hati. Soal hati, soal pikiran dan juga niat. Maka saudara-saudari, hari ini Yesus meminta supaya kita mau membina batin. Mau membina batin. Artinya kalau kita punya sikap marah, sifat yang kemudian kalau sudah dikatakan sifat itu berarti marahnya enggak cuma sebentar, tapi sudah menjadi ciri khas orang. Kita diminta hari ini kalau marah itu dipelihara. Marah menjadi semacam sikap dan sifat. Lalu pikiran yang dibiarkan terus-menerus liar, lalu kemudian emosi itu tidak diolah, maka itu menjadi benih. Benih dari sesuatu yang nanti akan menjadi lebih besar. Kalau hari ini dikatakan, ya jangan membunuh iya, tetapi hari ini kalau orang marah kepada saudaranya, kalau dia menghina, itu juga sudah benih yang merusak relasi dan akhirnya jadi dosa. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, pembunuhan yang tadi dikatakan oleh Yesus, kita tahu itu tidak dimulai dari tangan. Langsung spontan orang membunuh. Tetapi dari perikopa hari ini, Yesus melihat sesuatu yang lebih dalam, pembunuhan itu diawali dari sesuatu yang kecil, yaitu amarah. Marah, emosi yang tidak diolah, dan seterusnya. Maka itu yang diminta oleh Yesus, sisi terdalam hati, pikiran kita, niat kita, dan hati kita. Perzinahan pun tidak dimulai dari perbuatan langsung, tetapi dari pikiran pertama-tama, yang tidak dijaga dan dikelola. Maka saudara-saudara yang terkasih, ini relevan untuk kita, kehidupan keseharian kita, saya dan Anda. Kita tidak membunuh fisik, tetapi kita membunuh orang dengan emosi, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang menjatuhkan, bukan kata-kata yang membangun kehidupan orang, tapi malah menjatuhkan orang. Tidak membunuh orang secara fisik, tetapi kita membunuh karakter orang, membunuh hati orang dengan kata-kata kita. Itulah yang tadi dikatakan tidak membunuh, tapi hati kita melalui kata-kata kita bisa jadi membunuh suasana orang, suasana hati orang, karakter orang. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak melarang kita untuk capek. Boleh juga capek. Yesus juga tidak melarang untuk kita sibuk. Ya memang tugas kita banyak, silakan sibuk. Tetapi jangan biarkan, Yesus meminta kita supaya tidak membiarkan situasi luar kita yang sibuk, yang padat, penuh tanggung jawab dan tekanan, lalu juga membentuk hati kita menjadi kasar, keras, dan kaku. Yesus meminta kita untuk mari, juga masih dilandasi dengan iman dan kasih. Maka sekali lagi saudara-saudari, mari kita mohon supaya yang Yesus katakan hari ini, supaya kita bisa mengajak diri kita sendiri untuk merawat batin, untuk melatih hati dan juga menjaga pikiran, sungguh-sungguh menjadi perjuangan sehari-hari kita. Karena apa? Mungkin tidak membunuh, mungkin tidak ini dan itu. Tetapi sekali lagi hati, pikiran dan niat kita barangkali lebih jahat dari apa yang tampak di luar. Oleh karena itu kita diminta sekali lagi untuk ayo jaga, ayo pelihara, ayo membina batin. Karena iman Kristiani sungguh-sungguh akan hidup kalau kita benar-benar mau masuk ke dalam hati kita. Pelan-pelan kita merawat dan juga membina sesuai dengan teladan Kristus yang dalam hatinya bersih,
tampilan luarnya juga penuh kasih. Kita mohon itu supaya usaha ini juga menjadi usaha dan perjuangan yang tak pernah selesai kita perjuangkan. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita perbarui kembali iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kehidupan kekal. kekal. Amin. Saudara terkasih, mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang menuntun hidup kita dengan hukum-hukumnya menuju kepada kehidupan kekal bersamanya. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah kita berdoa. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menegakkan hak-hak manusia, serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah kita berdoa. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, Bapa, semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman-Mu sungguh dialami oleh mereka yang miskin, sakit dan tersisih dari masyarakat melalui kebaikan hati sesamanya. Marilah kita berdoa. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, Bapa, terangilah hati dan budi kami, sehingga dengan tekun dan penuh semangat mencari kehendak Allah, saling menghargai kebebasan, dan memberi kesaksian tentang kebaikan-Mu. Marilah kita berdoa. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, inilah kami umat-Mu dengan doa, syukur dan permohonan. Dengarkanlah kerinduan kami ini demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita antar persembahan. Selalu hadir
Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan kepadamu persembahan roti, anggur, dan juga doa-doa kami. Semoga Engkau pun berkenan menerimanya dan menjadikannya sebagai sarana pengudusan bagi kehidupan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang mulia dan murah hati, kami meluhurkan Dikau, sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencintai, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia lebih daripada seorang ibu menyayangi anak kandungnya sendiri. Kasih sayangmu terhadap kami telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus, hamba-Mu yang setia, saudara kami. Dia rela menanggung maut yang mengerikan untuk menghidupkan dan membahagiakan kami. Maka kami bersyukur kepadamu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihanmu di surga dan di dunia dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, dan pujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius Uskup Agung Emeritus dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudari, marilah kita doakan doa ardas. Allah Bapa pencipta semesta alam, Engkaulah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan sepanjang masa. Sejak awal sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu senantiasa rindu mengenal Engkau, hidup dekat dengan-Mu, dan berharap penuh pada kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Engkau kami hidup, bertumbuh, dan memperoleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman para leluhur kami, para utusan-Mu dan orang-orang saleh yang telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam. Melalui hidup mereka, kami diajar untuk membangun kedekatan dengan-Mu dan meluhurkan nama-Mu dengan setia. Dalam keselarasan tutur kata dan tindakan, mereka berusaha hidup seturut kehendak-Mu, serta menemukan jalan untuk memuliakan Dikau dan menghormati para kudus-Mu. Kami mengagumi Yesus Kristus Putra-Mu, Santa Maria Bundanya, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, serta para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka mewariskan iman yang hidup dan menginspirasi kami untuk semakin terpikat kepadamu. Mereka adalah guru iman bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk meneladani kesalehan mereka dan memberi hormat yang pantas, serta memperoleh kekuatan dari doa-doa mereka yang sungguh kami perlukan. Tuhan Bapa kami, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh tawaran dunia dan ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukanlah kami bertindak bijaksana dan rendah hati, sehingga kami sungguh menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui hidup devosional, iman kami diteguhkan dan semakin berkobar untuk berbuat kasih dan kebaikan bagi banyak orang, hingga kami hidup semakin saleh dan setia, menghayati panggilan kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para roh kudus-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau tidak menghendaki agar kami berbuat dosa dan jatuh binasa. Maka kami bersyukur atas santapan tubuh Kristus Putra-Mu yang menjadi daya ilahi untuk melawan dosa dan sebagai sumber pengharapan akan kehidupan kekal yang sudah Kau janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Warta Gereja 15 Februari 2026. Pertama, Persekutuan Doa PDKK Hati Kudus. Persekutuan Doa Hati Kudus mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk mengalami kasih Tuhan dalam seminar Cinta Kasih Allah pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu 27 dan 28 Februari dan 1 Maret di Aula Paroki Hati Kudus lantai 3.
Untuk pendaftaran bisa melalui kontak person di flyer atau panitia di halaman gereja sesudah misa. Kedua, Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus mengajak anak-anak TK dan SD serta orang tua untuk mengikuti misa Imlek di gereja pada 17 Februari pukul 8. Dress code baju congsam atau warna merah. Mohon partisipasi dan dukungan orang tua. Ketiga, Paroki OMK Hati Kudus. Dalam rangka Hari Kasih Sayang, OMK Hati Kudus akan mengadakan penggalangan dana dengan menjual beberapa produk makanan dan amplop angpau pada tanggal 14 dan 15 Februari yang bertempat di halaman gereja setelah selesai perayaan Ekaristi. Seluruh hasil penjualan akan dialokasikan kepada panti asuhan atau panti werda dan juga untuk membantu pembangunan rumah damai Dehonian untuk para romo lansia yang sakit di KM 7 Palembang sebagai bentuk kepedulian dan aksi kasih kepada sesama. Keempat, perayaan Ekaristi Imlek dan Rabu Abu. Misa syukur Imlek akan dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Februari 2026 pukul 8. Misa Rabu Abu akan dilaksanakan 2 kali pada hari Rabu, 18 Februari. Misa pertama pukul 7, misa kedua pukul 18. Selama masa Prapaskah, ibadah jalan salib akan diadakan setiap hari Jumat pukul 17.30 dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi Kudus. Kelima, pengumuman perkawinan. Pengumuman kedua akan saling menerimakan sakramen perkawinan Saudara Mikael Randy Sebastian dari Paroki Kumetiran, Jogja, dengan Saudari Isabella Jovita Idelia dari Paroki Hati Kudus pada hari Sabtu 28 Februari 2026 di Kapel Our Lady of Akita, PIK 2. Bagi saudara-saudari yang mengetahui adanya halangan rencana perkawinan dari para calon mempelai, harap menghubungi pastor paroki. Keenam, laporan kolekte Minggu 8 Februari 2026. Kolekte pertama sejumlah 29.488.150. Kolekte kedua sejumlah 18.632.000 rupiah. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah hadir, terlibat dan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian misa sore hari ini. Juga terima kasih untuk para petugas liturgi sudah berlatih dan mempersembahkan semua yang baik dalam perayaan sore hari ini untuk KUR dari Carolus dan juga Don Bosco, lalu organisnya, tata laksana, dekorasi, juga untuk teman-teman misdinar, lektor, pemazmur, juga pembaca doa, multimedia, koster, streaming, dan juga suster, lalu pelayan komuni prodiakon, dan seluruh PIC, siapapun yang bertugas, terima kasih untuk semua kebaikannya. Maka mari kita akhiri Ekaristi sore ini dengan berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan karya pelayanan, usaha pekerjaan, dan istirahat malam ini dibimbing, diberkati, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.